Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan kembali bersama-sama merenungkan refleksi gema kita pada hari ini yang diambil dari Kejadian pasal 32. Namun kita tidak akan membaca secara menyeluruh bagian firman Tuhan ini, hanya beberapa saja yang saya akan bacakan. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan berterima kasih karena saat ini kami boleh terus merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh melihat bagaimana kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Dan pada saat ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan yang menolong agar firman-Mu ini boleh kembali memberikan kekuatan kepada setiap kami. Kami serahkan waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita memperhatikan Kejadian pasal 32, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 saja. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku juga ibu-ibu dengan anak-anaknya." Demikian pembacaan firman Tuhan kita saudara. Jangan lupa saudara harus membacanya secara menyeluruh dari ayat yang pertama hingga dengan ayat yang ke-32. Saudara-saudara, secara umum jika kita memperhatikan tidak ada orang yang imannya selalu stabil, bukan? Termaksud saudara dan saya. Kita bisa melihat bagaimana perjalanan kehidupan bangsa Israel, saudara. Iman para leluhur bangsa Israel pun tidak stabil. Saat mereka mendengar firman Tuhan, mereka melalui jalan yang menyenangkan, mereka tampak sekali memiliki iman yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Akan tetapi saudara, saat menghadapi kenyataan hidup, ketika pergumulan yang mereka hadapi, tantangan yang mereka harus hadapi di hadapan mereka, iman mereka mulai goyah, bahkan bisa goyah, bahkan meninggalkan Tuhan. Itu juga saudara yang terjadi pada Yakub ketika ia harus menghadapi Laban mertuanya, bahkan menghadapi Esau kakaknya. Padahal saudara kita tahu bahwa Yakub ini adalah seorang yang beriman. Hal ini jelas ketika beberapa kali saudara dia mengungkapkan perkataan imannya kepada kedua istrinya, yaitu Rahel dan Lea, saudara. Di mana Yakub berkata bahwa Allah ayahku menyertai aku di dalam pasal 31 ayat 15. Kemudian dia berkata, Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku di dalam pasal 31 ayat yang ke-7. Bahkan di dalam pasal 31 ayat 9, Yakub berkata, Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Akan tetapi kenyataannya saudara yang kita bisa lihat, iman Yakub tergoncang saat dia berhadapan dengan Laban. Padahal seharusnya sekalipun di dalam pergumulan, iman orang percaya tidak boleh goncang. Kenapa saudara tidak boleh goncang? Karena yang pertama, iman seharusnya dapat mengatasi ketakutan. Saudara, sikap Yakub yang memilih untuk melarikan diri dari Laban, tidak pamit dalam suasana kekeluargaan, memperlihatkan bahwa sebenarnya Yakub tidak benar-benar mengandalkan pemeliharaan Allah atau penyertaan Allah. Dia tidak pamit secara wajar saudara. Karena apa? Karena dia takut bahwa Laban akan memberikan respon secara negatif. Yakub juga ketakutan saat hendak bertemu secara langsung dengan Esau, kakaknya sendiri dari bagian yang kita baca tadi saudara. Adanya ketakutan ini memperlihatkan bahwa Yakub tidak benar-benar mempercayai penyertaan pemeliharaan Allah dalam kehidupannya. Yang kedua saudara yang kita bisa lihat, seharusnya tidak usah goncang iman karena iman itu seharusnya tidak bertentangan dengan nilai kepatutan. Saudara, sikap Yakub yang pergi membawa keluarga dan ternaknya tanpa pamit itu menunjukkan bahwa dia telah mengabaikan nilai kepatutan. Ia mengabaikan fakta bahwa kedua istrinya Rahel dan Lea adalah anak-anak Laban dan anak-anak mereka adalah cucu Laban.
Oleh karena itu, amat tidak patut saudara bila mereka semua pergi tanpa berpamitan dengan baik-baik kepada Laban. Sebagai kepala keluarga pada saat itu seharusnya Yakub tidak mengarahkan istri-istri dan anak-anaknya untuk melakukan hal demikian. Seharusnya dia mengarahkan mereka untuk tetap menjalin hubungan yang baik dengan Laban. Jangan menghalangi hubungan mereka dengan orang tua atau kakek mereka yang seharusnya mereka hargai pada waktu itu. Nah saudara, disinilah kenyataan yang terjadi ketika memang iman terkalahkan oleh pergumulan dalam hidup ini. Dan seharusnya kita belajar dari Yakub. Jangan menjadi seperti Yakub saudara. Kita harus sadar betul bahwa pergumulan, tantangan, masalah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu tidak akan pernah hilang. Pergumulan, masalah, tantangan akan ada. Akan tetapi saudara, iman kita tidak boleh goncang. Kita harus tetap yakin bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, kita boleh tetap berdiri teguh sekalipun ada tantangan, masalah, dan pergumulan dalam hidup ini. Karena itu biarlah saudara terus menguatkan dan meneguhkan iman kita. Dan tetaplah percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada beserta dengan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh belajar kembali melihat kenyataan hidup bahwa kami pasti tetap bisa mengalami berbagai pergumulan hidup. Akan tetapi kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Jika Tuhan dulu telah bekerja, bahkan sampai saat ini bekerja, kami percaya bahwa selama-lamanya pun Tuhan tetap bekerja untuk menyertai, menolong, memelihara hidup kami. Karena itu biarlah Tuhan terus meneguhkan, menguatkan iman kami, agar kami menjadi orang-orang yang bukan hanya berkata percaya pada Tuhan lewat mulut kami, tetapi melalui seluruh kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk renungan refleksi Gema pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian refleksi Gema kita, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.